Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirta Hilmar Rahmawati dari kelas 12 IPA 1 akan membahas kembali pelajaran kita pada kelas 10 kemarin tentang integrasi nasional dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan atau archipelago yang terdiri dari pulau-pulau yang dibatasi oleh laut dan selat. Itu sebabnya Indonesia juga terdiri atas berbagai macam etnis dan budaya. Hal tersebut kita ketahui sebagai salah satu keunggulan dan keindahan bangsa. Namun, hal itu juga tentunya memiliki konsekuensi tersendiri, yakni kemungkinan terjadinya perpecahan yang menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari kesatuan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk meningkatkan kesadaran dan upaya menjaga integrasi nasional dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika. Mudahnya, integrasi itu adalah kesatuan dan Bhinneka Tunggal Ika adalah menjaga kesatuan dalam perbedaan. Dengan begitu, akan muncul karakter bangsa yang mampu menghargai dan memunculkan sikap toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kebinekaan bangsa Indonesia adalah realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Karena sudah pasti bahwa negeri kita adalah negara kepulauan dengan berbagai etnis, suku, dan ras di dalamnya. Oleh karena itu, kebinekaan harus diyakini, dimaknai masyarakat Indonesia melalui pemahaman multikulturalisme dengan berlandaskan kekuatan spiritualis. Artinya, perbedaan etnis, religi, maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebinekaan atau semangat Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi akan menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajemukan atau keberagaman bangsa. Negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa sebagai berikut. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Yang kedua, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Yang keempat, lambang negara burung Garuda. Dan yang terakhir, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bermacam lagu-lagu perjuangan lainnya. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrat, yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturisme dengan berdasarkan kekuatan spiritualitas. Perbedaan etnis, religi, maupun ideologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi yang menjadi perekat untuk bersatu dalam kemajemukan bangsa. Indonesia merupakan negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnis, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan, keanekaragaman, budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya dibandingkan dengan negara lain. Pada dasarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Namun, dalam kenyataan masih ada konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, ras, atau antar golongan tertentu. Untuk mendukungnya, diperlukan persatuan yang kokoh dan kuat. Namun, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Salah satunya masih terjadi bentrokan yang mengatasnamakan suku tertentu dalam hal pengharapan lahan, pertanian, atau hutan. Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran akan sikap komitmen persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Komitmen akan persatuan akan tegak jika peraturan yang mengatur masalah suku atau hak individu ditegakkan dengan baik. 1. TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan. 2. Polri sebagai kekuatan utama sistem keamanan. 3. Rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pentingnya konsep integrasi nasional. 1. Pengertian integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris yaitu integrat yang artinya menyatu padukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun para ahli yang berpendapat tentang integrasi yaitu Howard Ringgis, Miron Weiner, Dr. Nazaruddin Syamsuddin, J. Sejati Jiwandono. 2. Syarat integrasi. Adapun syarat yang memenuhi keberhasilan integrasi nasional antara lain, anggota-anggota masyarakat saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dengan yang lainnya,
terciptanya kesepakatan bersama, nama dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam integrasi sosial. Sangat penting integrasi nasional bagi pembangunan bangsa dalam masyarakat yang berbeda-beda. Setiap warga masyarakat harus menyadari adanya perbedaan etnik, suku, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Perbedaan tersebut jangan sampai dijadikan sebagai pemicu terjadinya disintegrasi nasional. Salah satu kewajiban sebagai warga negara dan menjaga integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Indonesia hidup dalam reli atas yang berular, sama juga pada masyarakat Indonesia yang majemuk. Corak masyarakat Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, bukan lagi keanekaragaman suku, bangsa, dan kebudayaan. Keanekaragaman budaya yang berbeda di masyarakat Indonesia. Flora merupakan belati bermata ganda di mana pluralitas sebagai rahmat dan sebagai ancaman. Pahaman pluralitas sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan. Menerima perbedaan bukan hanya dengan kompetensi keterampilan, melainkan banyak terkait dengan resensi dan sikap sesuai realitas kehidupan yang menyeluruh. Faktor pembentuk integrasi nasional. Ada beberapa faktor pembentuk integrasi nasional, yaitu 1. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. 2. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 3. Penggunaan bahasa Indonesia. 4. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 5. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. B. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Fenomena global masih mengetengahkan penguatan nilai-nilai universal yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Bersama dengan itu, isu lingkungan hidup dan dampak pemanasan global memunculkan persoalan serius yang memerlukan respons secara internasional. Pemanasan global terhadap perubahan musim yang tidak menentu mengancam kehidupan manusia adalah bentuk ancaman kelaparan, wabah penyakit, bencana alam yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan. Tantangan di lingkungan internal adalah Indonesia mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi terutama yang berbentuk konflik perbatasan, melanggar wilayah gangguan keamanan maritim dan dirgantara. Gangguan keamanan wilayah perbatasan berupa lintas batas secara ilegal, kejahatan penyelundupan bersenjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri, dan sebagainya. Berdasarkan tantangan tersebut, maka visi terwujudnya pertahanan negara yang tangguh dengan isi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terwujud. Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjaga acuan dalam perumusan tujuan pertahanan negara yang ditempuh dengan 3 starta pendekatan. Yang pertama adalah strata mutlak dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara. Yang kedua adalah strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokrasi politik dan ekonomi. Yang ketiga adalah strata pendukung dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Kesadaran warga negara. Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patuh atau tidak patuh dalam berkata dan berperilaku. Kesadaran warga negara Indonesia masih perlu pembenahan. Salah satu kesadaran dalam bela negara. Memang negara Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang, tetapi kesadaran untuk bela negara harus tetap ada dalam bentuk lain demi kemajuan bangsa. 2. Pengertian bela negara. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam bela negara dan mewaspadai untuk mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap NKRI. Adapun pengertian sederhana dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan adalah sebagai berikut. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah dan merombak kebijakan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Ancaman dibagi menjadi 2, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, yaitu sebagai berikut. Ancaman dari luar negeri yaitu agresi
pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase, sabotase, teror dari jaringan internasional. B. Ancaman dari dalam negeri, pemberontakan senjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatis, pengerusakan lingkungan. 2. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat untuk melemahkan secara tidak konsepsional. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat melemahkan. 4. Kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Segala usaha yang dilakukan untuk membela negara, mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa merupakan hak dan kewajiban setiap bangsa negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 2 tegaskan berbagai bentuk usaha pembela negara. A. Pendidikan kewarganegaraan. Pasal 37 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat SD, SMP, SMA, dan kejuruan tinggi. B. Pelatihan dasar militer. Bukan hanya TNI saja yang mendapat pelatihan dasar militer, melainkan siswa sekolah menengah dan perguruan tinggi. C. Pengabdian sebagai TNI. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 Ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. D. Pengabdian sesuai dengan keahlian dan profesi. Bukan hanya sekadar menjadi militer saja, contohnya atlet nasional yang dapat mengharumkan nama bangsa dengan mendapat medali emas dan lain-lainnya. Sekian pembahasan kami pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.